Yang saya hormati seluruh Dewan Pemuji dan Bapak Pendus, Bapak-Ibu sekalian. Bapak Pendus harus bersyukur ini karena mulai dari dekan hadir, kemudian atasannya langsung, wakil rektor 3 hadir, rektornya hadir. Ini luar biasa yang datang juga dosen-dosen senior. Ini luar biasa, luar biasa. Saya ucapkan selamat kepada Saudara Provendus 14 semester sempurna 2015 ya, 2015 ya. Ada suatu hal yang sangat menarik dalam komentar-komentar tadi. Mungkin kalau dikatakan oleh Pak Ketua Prodi itu adalah ada syafaat ya. Saya sebagai promotor itu akan mau menandatangani kalau seluruh penguji sebelumnya itu tanda tangan. Berarti Siratal Mustaqimnya sudah berhasil ya, sehingga saya tanda tangan terakhir sudah direvisi semuanya, sudah Prof, dan semua sudah tanda tangan, tinggal Pak Promotor aja yang tanda tangan. Berarti kalau ada dosa, berarti dosa kita semua ya. Baik, Bapak dan Ibu sekalian, ini saya yakin adalah merupakan sebuah proses ya, yang tadi sudah banyak disampaikan oleh para penguji sebelumnya. 3 proposisi yang banyak dikemukakan oleh Thomas Lackman terkait dengan teori internalisasi. Di dalam teori internalisasi itu ada yang tadi disebut oleh Pak Dr. Samsul dengan kalimat eksternalisasi. Apa tidak eksternalisasi misalnya saja? Di sana ada objektivasi, ada juga internalisasi. 3 proposisi itu merupakan bagian dari saudara akan menentukan sebuah pilihan sehingga saudara mengambil internalisasi, bukan eksternalisasi. Tetapi satu pemikirannya Pak Dr. Samsul itu juga perlu dipertimbangkan betul, karena ada sesuatu hal yang sangat menarik apabila kita itu berbicara tentang nilai tadi. Nilai adalah subjek, saudara adalah subjek, tetapi saudara tidak bisa memposisikan diri saudara sebagai seorang subjek, seakan-akan saudara sebagai sebuah objek. Nilai-nilai yang diinternalisasikan melalui satu proses yang disebut dengan kualitas keagamaan seseorang. Ini kan sesungguhnya ingin menampakkan sebuah nilai yang kemudian dikonstruksi melalui satu amalia. Jadi ada satu bangunan, ada satu sikap dan perilaku yang ditampakkan oleh manusia itu dari sebuah internalisasi tadi, atau dari sebuah nilai itu, dari sebuah nilai. Sampai-sampai beliau juga menyampaikan manusia itu sejak awal sudah punya nilai, itu potensi. Tapi ketika ini melalui satu proses pendidikan yang diberikan, atau satu proses pendidikan dan proses pendidikan itu dijalankan, proses pendidikan itu untuk apa? Simpel aja jawabannya. Untuk mewujudkan nilai-nilai pendidikan. Proses pendidikan itu, kalau tadi sudah saya katakan, Pak Dr. Samsul menyampaikan bahwa fitrah itu atau nilai itu ada sejak manusia itu lahir. Ya, itu kalau di dalam surat Ar-Rum dijelaskan fa'aqim wajhaka lid-dini hanifah fitratallah illati fataron nasa 'alaiha. Berarti manusia itu sudah punya potensi bawaan yang disebut dengan nilai mengesahkan Tuhan, nilai melindungi, nilai untuk menyayangi, nilai untuk sejahtera, nilai untuk kerjasama. Potensi-potensi itu sudah ada. Ini yang disebut dengan nilai. Kemudian manusia itu lahir melalui satu proses yang kemudian dia sampai dewasa, tetapi mereka ini
tetap juga perlu pendidikan terus-menerus yang disebut dengan long life education atau utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi. Nah, pendidikan itu berfungsi untuk apa? Baik, pendidikan adalah Simple saja. proses. Iya. Pendidikan itu adalah penyelamat fitrah manusia. Menyelamatkan fitrah manusia itu. Maka turun yang disebut dengan fitrah munazzalah. Menyelamatkan. Jadi kalau Anda masuk di dalam internalisasi, ini adalah nanti ini masih butuh satu pemikiran yang mendalam ya. Ini kalau ke eksternalisasi itu bagus, cuma berat kira-kira gitu. Kalau berat nggak lulus nanti. Gini. Maka saya paham persis kemarin Pak Direktur kemudian meminta rektornya untuk jadi promotor, itu kira-kira begitu supaya ada syafaat gitu ya, kira-kira begitu. Ini sama Pak Abdul Basit ini selaku co-promotor. Baik, itu ya. Pendidikan itu adalah merupakan penyelamat fitrah manusia. Yang kedua sekarang, dua aja nggak usah banyak. Terkait dengan kualitas keagamaan seseorang, terbentuk kualitas keagamaan itu bermuara dari nilai apa saja. Di dalam Islam itu ada 3 nilai. Nilai apa? Nilai pendidikan Islam. Nilai keimanan, Terus? ketakwaan, Terus? dan akhlakul karimah. Takwaan. Ya, itu artinya akidah, syariah, dan akhlak. Ya gitu ya. Akidah, syariah, dan akhlak. Bagaimana Anda melihat kualitas akidah seseorang? Ketika Anda sudah menarasikan dan bahkan saudara sudah membuat model bahwa output dari sebuah proses pendidikan itu adalah akidahnya itu kuat. Ini hasil saudara. Syariatnya bagus, akhlaknya juga bagus. Dari mana Anda melihat? Sesuai dengan penelitian ini, karena tadi adalah mahasiswa, maka kita melihat mahasiswa memiliki potensi atau indikator dia memiliki akidah, kemudian ibadah ataupun akhlak, itu kita melihat dari pengetahuan mahasiswa itu sendiri. Melalui apa? Melalui tata cara dia beribadah, pemahaman dia terkait dengan ketuhanan. Kemudian terkait dengan pemahaman akhlakul karimah, untuk bisa memahami melihat itu, maka dilihat dengan perilaku kehidupan sehari-hari di lingkungan kampus. Seperti apa takdimnya, seperti apa perilaku sopan santunnya pada sesama. Bagaimana Anda membedakan bahwa internalisasi nilai-nilai pendidikan agama Islam yang ini kita tujukan lokusnya adalah di masjid? Saya khawatir klaim saudara adalah klaim yang bersifat subjektif, karena kualitas keagamaan mahasiswa itu juga dibentuk dari sisi pendidikan formal mereka selama dia mengikuti pendidikan mulai dari sekolah dasar, kemudian juga di mata kuliah, kemudian juga di pondok pesantren. Gimana Anda mengukurnya? Baik, ketika kita mengukur bagaimana pemahaman keagamaan mahasiswa, ini memang kita punya tahapan. Kalau di Unisma kan kita tahu ada beberapa program untuk menyeleksi tingkat kepemahaman pengetahuan keagamaan mahasiswa, dimulai dari al-akademia, kemudian setelah itu
ada madrasah Quran, ada pendalaman agama, itu adalah pintu-pintu untuk menyeleksi mahasiswa terkait dengan pemahaman mahasiswa Universitas Lamalang di dalam memahami keagamaan. Nah, disitulah bisa kita melihat dari pintu-pintu itu, dan terbukti kita bisa melihat dan kita bisa menyimpulkan beberapa mahasiswa yang memang ada yang belum bisa baca, ada yang belum bisa sholat. Nah, disitulah yang kemudian kita memiliki peran untuk membinanya begitu. Baik, Saudara Propendus, ini yang terakhir. Tadi saya masih juga mendengarkan dari Prof. Roybin tadi terkait dengan Masjid Amal Bakti Pancasila. Masjid Amal Bakti Pancasila itu secara ideologis yang dibangun oleh pemerintah itu sama atau tidak antara Masjid Amal Bakti yang ada di Unisma, yang ada di Brawijaya, yang ada di masyarakat, yang ada di lembaga pendidikan SLTA, di Muhammadiyah, di NU, dan lain-lain. Sama nggak? Pandangan saya sama. Oh, begitu ya. Sama ternyata. Luar biasa ini. Luar biasa. Iya. Ya, itu saya sebetulnya ingin menolong saja sebetulnya tadi. Ternyata sama. Jadi sama masjidnya ya, tapi masing-masing itu dikembangkan berdasarkan pada komunitas. Tidak ada yang kemudian pemerintah yang kemudian kamu harus mengamalkan ideologi ini, tidak ada. Tapi kalau sama-sama masjidnya ya, gitu ya. Baik, Saudara Propendus, terima kasih ya. Saya kembalikan lagi pada Pak Ketua, maunya nolong tapi nggak bisa nolong ternyata saya. Terima kasih. Terima kasih Pak Rektor. Ya, terima kasih kepada Bapak Rektor sekaligus sebagai promotor. Selanjutnya kesempatan diberikan kepada co-promotor dan sekaligus penguji Bapak Dr.